Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bilang kalau Allah di atas, kenapa kalau sholat kita nunduk, bukan menengok ke atas? Jadi ribuan dalil ditolak gara-gara ini gitu. Ya. Yang kedua, kita sedang sholat berdiri di hadapan Allah, terus kita ngedongak, nggak adab, mas. Adabnya seorang hamba itu tunduk, ya. Karena kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai disebutkan dalam hadis, seseorang apabila berdiri sholat, sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Loh, katanya Allah berada di atas, kok sekarang berada di hadapan? Iya, nggak bertabrakan. Antum ketika matahari terbit berdiri menghadap matahari, dan matahari ada di hadapan antum, apakah berarti matahari ada di bumi? Enggak, matahari di langit. Iya. Bagi Allah mudah itu semuanya. Cuman masalahnya ini, Pak, akal dan otak kita ini bermasalah. Iya. Kewajiban kita imani sesuai yang ditunjukkan oleh dalil. Sudah sangat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas. Apakah dibenarkan panitia kurban lebih berhak atau berkuasa dalam pembagian daging kurban dibanding sahibul kurban? Ya nggak benar lah. Karena panitia itu hanya sebatas wakil yang ditugaskan oleh sahibul kurban. Berarti dia hanya pelaksana amanah dari sahibul kurban, bukan pemilik. Ya. Jadi si panitia membagi itu sesuai dengan pesanan dari siapa? Si pemilik kurban. Kalau si pemilik kurban berkata, Pak, mohon maaf, bagian saya nanti ya ini. Maka sesuai dengan permintaan pemiliknya dong. Tidak boleh, oh nggak bisa Pak, kita panitia yang ngatur. Ente siapa panitia? Ente cuma pelaksana doang kok. Ya. Maka kalau panitia kayak ginian, mendingan antum ambil tuh Pak kambingnya, sembelih sendiri aja di rumah. Iya. Jangan seenaknya begitu. Karena masalahnya itu kambing orang, bukan kambing panitia. Terkadang sama panitia diambil satu buat makan barang-barang panitia. Itu kambing siapa? Iya. Lah kan kita udah capek. Iya, masalahnya itu bukan kambing kamu cuma panitia, bukan pemilik apa? Kambing kamu dititipin, dan namanya barang titipan itu amanah. Ini malah ngerasa memiliki, enak aja. Ya ginilah Pak masalahnya. Kalau panitia nggak punya ilmu ya gitu Pak jadinya Pak. Ya, terkadang kita lihat pembagian, kita lihat banyak ya di mana-mana ya. Panitia sembelih hewan, ya, terus dibagikan ke sahibul kurbannya, ngambil dari daging yang lain. Ya, itu kesalahan besar loh Pak. Kok dikasih ke sahibul kurban, dia korbannya kambing, dikasihnya daging sapi. Kok aneh? Ya. Ya, kalau dia korbannya kambing, dia ambil dari bagian kambing yang dia korbankan. Makanya Allah mengatakan wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hewan kurbanmu itu. Lihat. Bukan dari hewan kurban orang lain. Tuh banyak yang tidak perhatian masalah ini, Pak. Makanya kalau antum tahu panitianya gak becus kayak gitu, mendingan ambil aja dah. Sembelih sendiri atau bayar jagal, suruh urusin sendiri, lebih selamat. Ya. Nah, demikian. Mereka sholat wajib di tengah-tengah adzan sedang berlangsung karena ada uzur, buru-buru.
Kalau memang adzannya sudah masuk waktu nggak masalah, ya. Adapun kalau adzannya belum masuk waktu, maka adzannya aja nggak sah, ya, sholatnya pun tidak sah. Mohon berikan penjelasan tentang keutamaan qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Waduh, ini mah muhadharah tersendiri ini, Pak. Qiyamul lail, Pak, sholat sunnah yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ada sekitar 8 ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sholat malam, ya. Di antaranya Allah menyebutkan bahwa itu karakter penduduk surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan. Dahulu mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsannya? Dahulu di dunia mereka sedikit tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan. Lihat, ternyata karakteristik penduduk surga itu suka sholat malam. Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum wa maghfaratun lisayyi'at. Hendaklah kalian sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan itu menggugurkan dosa-dosa. Rasul juga bersabda, ya, fa inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan mukmin terletak pada sholat malam. Ya. Subhanallah, banyak banget, Pak, puluhan dalil yang menunjukkan tentang keistimewaan sholat malam. Makanya sholat sunnah yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Maka dari itu, ya, kita berusaha sekuat tenaga agar kita bisa sholat malam, Pak. Walaupun cuma witir doang nggak masalah. Walaupun antum cuma sholat malamnya 3 rakaat gak masalah. Yang penting langgeng. Langgeng kita jaga. Iya. Demikian, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.